Hari ini aku nggak bakal review produk, tapi hari ini aku bakal coba sharing pengalamanku karena kemarin sempat ada yang tanya, apakah susu protein itu aman buat ibu hamil atau tidak. Nah, di sini aku cuma bakal sharing karena kebetulan istriku juga lagi hamil dan konsumsi susu protein. Di sini bukan aku mau merekomendasikan atau menyarankan ibu hamil untuk pakai susu protein ya, tapi aku cuma mau sharing pengalamanku karena menurutku kondisi kehamilan ibu itu beda-beda dan juga menurutku tergantung rekomendasi dari masing-masing tiap dokter kandungan. Jadi di sini aku cuma bakal sharing kenapa istriku konsumsi susu protein ketika hamil dan apakah hasilnya bagus atau tidak. Jadi langsung tak persingkat aja, istriku tuh hamil. Dan sebenarnya di usia kandungan ke-6 itu aku udah mulai mikir. Karena kalau orang tua zaman dulu itu punya pemikiran, kalau bayi mau rambutnya lebat, itu biasanya dikasih kacang hijau. Nah aku kan jadi mikir, kira-kira kandungan di kacang hijau itu apa sih yang bikin rambut bayi lebat? Nah sebenarnya aku belum meneliti lebih dalam apakah ini mitos atau fakta. Apa mungkin gara-gara kandungan protein di dalam kacang hijau yang bikin rambutnya lebat. Nah sebenarnya ada case lain kenapa aku mempertimbangkan istriku memakai susu protein. Jadi di usia kandungan sekitar 6 atau 7 itu kalau nggak salah berat bayi itu normalnya sekitar 2,2 kilo. Ini kata dokternya ya. Cuma berat bayiku waktu itu kurang, jatuhnya sekitar 2,1 kilo. Jadi ada kekurangan sekitar 1 ons. Dan dokternya itu merekomendasikan untuk istriku itu minum susu. Tidak spesifik susu apa, maksudnya apakah susu hamil atau brand dari mana. Dokternya cuma menyarankan untuk coba minum susu. Karena kalau dari pengalaman istriku sendiri, istriku juga sudah makannya secara maksimal. Memang nafsu makannya sudah meningkat dan kayaknya kalau kita lihat dari sehari-harinya, makanan yang dikonsumsi itu juga sudah normal. Jadi menurut dokternya, coba dikonsumsi susu untuk menunjang berat badan si bayi. Nah, karena dokternya nggak spesifik merincikan susu apa, jadi aku mulai tanya, kira-kira susu apa yang cocok, susu protein boleh atau enggak? Dan dokternya bilang diizinkan dan direkomendasikan. Sebenarnya kalau kita ambil pemikiran orang awam, biasanya ibu hamil ya dikasih susu ibu hamil. Cuma karena aku sudah pernah berkonsultasi dengan temanku yang kebetulan sudah punya anak, itu dia kurang merekomendasikan susu hamil. Kenapa? Karena kata dia, gula di susu ibu hamil itu cukup tinggi. Dan kalau dari case istriku itu memiliki keturunan diabetes. Jadi menurutku kalau bisa dikurangi kandungan gula yang tinggi dari susu. Jadi aku coba mikir susu yang gimana yang rendah gulanya tapi juga bisa buat asupan tambahan buat istri saya. Dan kebetulan setelah kita konsul dengan dokternya sendiri, dokternya juga merekomendasikan nggak masalah kalau konsumsi susu protein. Jadi itu awalnya kenapa istri saya bisa minum susu protein. Lalu pemilihan susunya kayak gimana sih? Sebenarnya kan bubuk protein itu kan ada banyak jenisnya, mulai dari brandnya dan juga bahan bakunya. Bahan bakunya paling umum ada 2, yaitu adalah dari tumbuh-tumbuhan atau kita biasa sebut vegan protein, dan juga dari susu sapi atau kita biasa sebut whey. Nah, untuk istriku sendiri, kebetulan aku ambilin yang vegan. Kenapa? Karena istriku sendiri belum pernah minum whey protein. Jadi aku takutnya, kadang kalau whey protein kan ada reaksi alergi ya. Maksudnya, nggak semua orang itu cocok dengan whey protein. Misalnya, ada yang sakit perut, ada yang juga yang jerawatan. Cuma untuk vegan protein sendiri menurutku lebih aman. Daripada aku coba-coba reaksinya bisa negatif, mending aku langsung kasih yang aman aja, yaitu adalah vegan protein. Karena buat cewek kan juga jerawat tuh isu yang sensitif. Jadi menurutku, waktu itu, ya udah daripada coba-coba whey, mending langsung kita kasih vegan. Kebetulan vegan yang tak kasih itu vegan Body Logic. Pertimbanganku apa sih? Selain dari gulanya vegan Body Logic itu kecil, waktu itu juga pertimbanganku adalah jadi istriku itu sempat kena corona di sekitar usia kehamilan ke-5. Nah, kalau aku mikir waktu berkonsultasi dengan dokter kandungan, itu tuh kalau bisa disarankan tidak minum obat, tapi minumnya vitamin aja. Nah, kalau dari pemikiranku, obat aja dilarang karena lagi hamil. Jadi kan intinya coba kurangi sesuatu yang artifisial supaya kehamilanmu tidak kenapa-napa. Itu kesimpulan dari aku sendiri sih. Makanya aku coba kasih Body Logic karena dia satu-satunya nggak pakai perasa buatan dan pemanis buatan. Lalu hasilnya ke anak gimana sih? Nah, kalau tadi aku sudah cerita kenapa sih istriku akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi bubuk protein karena kurangnya berat dari bayi. Nah, setelah mengkonsumsi vegan protein ini, berat bayinya jadi lebih normal, berarti kan itu cocok buat asupan tambahan. Dan setelah kalau lihat istriku minum dari vegan protein, tidak ada reaksi negatif. Jadi menurutku ya, kalau untuk case istriku, vegan protein ini aman. Tapi sebaiknya kalian kalau mau emang niru, mending kalian coba untuk konsultasi dengan dokter kandungan kalian masing-masing. Lalu kesimpulannya gimana sih? Aku nggak ngerti dengan pandangan dokter kandungan lain terhadap susu protein ini, cuma dari kasus istriku sendiri, dokter kandungannya merekomendasikan dan tidak masalah. Dan setelah konsumsi vegan protein selama lebih dari 2 bulan pun juga tidak ada terjadi masalah apapun di kehamilan istriku. Dan buat kamu yang mungkin bertanya-tanya pertanyaan sama, semoga bisa terbantu, tapi aku tetap menyarankan kamu untuk berkonsultasi dengan dokter kandunganmu. Karena
pandangan tiap dokter terhadap susu protein juga mungkin beda-beda, dan kondisi kehamilan tiap ibu juga beda-beda. Mending kamu konsultasi dulu karena dokter kandunganmu juga lebih ngerti kondisi kehamilanmu. Semoga bisa membantu dengan sharingku kali ini. Dadah.